Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 23 September 2022. Bagaimana pengenalan kita akan Dia? Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kitab Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 11 dan Injil Lukas 9 ayat 19 sampai dengan 22. Who am I? Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini Yesus bertanya kepada murid-muridnya, saudara, siapakah aku ini menurut kamu? Yang diminta Yesus adalah pengenalan para murid akan dirinya, saudara. Bukan sekedar apa kata orang, saudara, tapi apa kata hati dan pengalaman pribadi, pengalaman hidup mereka yang nyata bersama Tuhan. Pertanyaan ini juga saudara-saudara hari ini ditujukan kepada kita semua yang percaya akan Dia, saudara. Menurut kamu, siapakah aku ini? Dari setiap kita, saudara, pasti berbeda-beda memahami pengenalan akan Tuhan Yesus secara pribadi. Dari pengalaman pribadilah maka kita dapat mengenal siapakah Yesus itu. Pertanyaannya saudara-saudara, bagaimana pengenalan kita secara pribadi akan Yesus Tuhan kita? Apakah kita dengan sungguh-sungguh mengenal Dia Yesus Tuhan, saudara? Apakah kita punya kerinduan untuk mengenal Dia secara menyeluruh dan mendalam? Dalam pengenalan akan Dia, maka kita akan tahu, saudara, siapa Dia dan apa janji-janjinya. Jika kita sebagai pengikutnya, saudara, belum juga mengenal secara pribadi akan Dia, bagaimana kita dapat bersaksi akan Dia? Bagaimana kita dapat menjalankan amanat agung yang diberikan kepada kita? Bagaimana kita dapat mengenal Yesus secara menyeluruh dan mendalam? Kalau kita sendiri tidak memiliki kerinduan, saudara. Kembali pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengenal Yesus secara menyeluruh dan mendalam? Pertama, saudara-saudara, kita dapat dengan cara berdoa. Dengan berdoa kita mengadakan relasi langsung kepada Yesus. Kita bercakap-cakap dan juga memohon kepadanya, saudara. Yang kedua, saudara, cara mengenal secara mendalam, secara menyeluruh kepada Yesus, yaitu dengan firman. Untuk lebih mengenal secara mendalam kita harus menerima firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Dengan menerima firman, saudara-saudaraku yang terkasih, berarti kita menerima Allah melalui Yesus. Kita bukan saja menerima, saudara, tapi kita juga mendengarkan setiap renungan yang diterima, baik itu homili, khotbah, dan kita renungkan serta melakukannya. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman itu sendiri, saudara. Yang ketiga, saudara-saudara, komunitas. Hidup kita tak sendiri, saudara. Kita tak dapat sendirian di dalam kehidupan ini. Dan kita selalu berkecimpung masuk dalam suatu komunitas. Hidupkan rohani kita dalam komunitas yang sehat. Misalnya di dalam PA, persekutuan, komsel, kombas, dan lain sebagainya. Yang keempat, saudara-saudara, melayani. Agar dapat lebih mengenal siapa Yesus, kita pun harus dapat melakukan apa yang telah Yesus lakukan. Kita mau melangkah maju untuk melayani, saudara. Sebagai pengikutnya, kita tak dapat duduk diam saja. Tetapi kaki kita harus melangkah, saudara. Maka kita harus selalu melakukan apa yang dilakukan Yesus. Mata kita memperhatikan dengan seksama di sekeliling kita. Tangan kita mengulurkan bagi mereka yang membutuhkan, saudara. Telinga
kita saudara siap untuk mendengar keluhan, kesedihan, kedukaan, dan dengan hati yang berbelas kasih. Dan kita hibur mereka dengan penuh kasih dari Yesus. Dan yang tak ketinggalan untuk mengenal akan Dia saudara, kita pun harus selalu mengenangkan akan perjamuan Yesus, yaitu perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Yesus sendiri dalam perayaan Ekaristi. Karena saudara-saudara, puncak kehidupan kita terletak pada Ekaristi. Dan Ekaristi kita dapat berjumpa langsung dengan Yesus yang telah mengorbankan nyawanya bagi kita dalam penebusan. Renungan hari ini saudara-saudaraku yang terkasih mau mengajak kepada kita semua untuk lebih menyeluruh dan mendalam mengenal akan Dia melalui doa, firman, komunitas pelayanan, dan selalu mengikuti Ekaristi. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita juga harus selalu bertanya tentang diri kita sendiri saudara. Siapakah aku ini? Sampai aku menjadi biji matanya. Sampai kita menemukan hakikat dan kedalaman dari setiap aku. Dan jangan pernah lelah dan berhenti untuk mencari aku hingga akhir hidup di dalam Yesus. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang hidup bersatu dengan Roh Kudus kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.